Materi pertama, pengertian pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pembisnis untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Bagian B. Proses pengajuan keberatan. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika tidak atau merasa kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau asas pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak merupakan pengajuan keberatan asas. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagian yang pertama itu dasar hukum keberatan pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Oleh karena itu, pengajuan keberatan pajak memiliki dasar hukum sendiri. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 PMK atau Peraturan Menteri Keuangan 03/2015 tentang tata cara penjualan dan penyelesaian keberatan penyempurnaan dari nomor 9 Peraturan Menteri Keuangan 2013. Nah, adapun syarat pengajuan keberatan pajak yaitu tidak semua wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak. Wajib pajak yang mengajukan keberatan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama yaitu pengajuan dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menuliskan wajib pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong, dipungut atau jumlah rugi menuntut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Dan bagian C yaitu suatu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan pajak atau pemungutan pajak disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak sudah melunasi pajak harus dibayar paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam membahas hasil akhir. Nah, sebelum keberatan pajak disampaikan, persyaratan ini hanya berlaku untuk keberatan pajak yang kurang bayar. Yang kelima atau bagian E yaitu dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadinya pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kondisi ini tidak berlaku apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak bersangkutan. Bagian F yaitu surat keberatan pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika surat keberatan pajak ditandatangani selain wajib pajak, maka keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUHP. Bagian G yaitu surat keberatan pajak disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KKP, penyuluhan konsultasi perpajakan KP2KP yang berada di wilayah wajib pajak bersangkutan atau berada di wilayah kita masing-masing. Bagian 3 yaitu jangka waktu pengajuan keberatan. Keberatan ini harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPB, SKPKBT, dan SKPLB dan SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, yang pertama itu untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, dan SKPKLB dan SPKN atau sejak dilakukan pemotongan pajak oleh pihak ketiga saat sampai keberatan pajak diterima oleh kantor pelayanan pajak.
Bagian B, yaitu untuk keberatan yang disampaikan melalui pos harus dengan pos tercatat jangka waktu 3 bulan dihitung sejak SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukannya pemotongan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Nah, bagian C itu atau materi bagian C yaitu pencabutan dan pengajuan keberatan. Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 2015 STD PMK nomor 202 tahun 2015, pencabutan pengajuan keberatan dapat dilakukan sebelum atau diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH oleh wajib pajak. Apabila SPUH sudah diterima, wajib pajak bagian ketiga atau bagian C, materi bagian C itu membahas mengenai pencabutan pengajuan keberatan. Nah, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 2013, pencabutan pengajuan keberatan dapat dilakukan sebelum dan diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH oleh wajib pajak. Apabila SPUH sudah diterima, wajib pajak tidak dapat melakukan pencabutan pengajuan keberatan. Pencabutan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak harus memenuhi syarat. Jadi pengajuan tersebut harus ada syarat-syarat tersendirinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 PMK nomor 9 2015 STDD PMK nomor 202 2015, yaitu terdapat 3 syarat wajib yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak harus mengajukan permohonan pencabutan atau pengajuan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan ini dimaksud disertai dengan alasan pencabutan dengan menggunakan format sesuai yang example dalam lampiran 3 PMK nomor 9 pada tahun 2013 dan 2015. Nah, bagian kedua atau B, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak. Dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak, maka surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana yang dimaksud tadi dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUHP. Bagian ketiga yaitu surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan tebusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kanwil DPC yang merupakan atasan Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, setelah wajib pajak melakukan syarat-syarat di atas, maka selanjutnya Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, jawaban tersebut dapat berupa surat persetujuan atau surat penolakan yang dibuat dengan menggunakan format atau example dalam lampiran 4 PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 2015 PMK nomor 202 2015. Bagian D, proses penyelesaian keberatan. Berdasarkan pasal 13 PMK nomor 9 tahun 2013, dalam proses penyelesaian keberatan, bagian pertama, meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy dan atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Yang kedua, meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Yang ketiga, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga untuk mempunyai hubungan yang wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Yang keempat, meninjau tempat wajib pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan. Yang kelima, melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat pemanggilan. Adapun surat panggilan tersebut dikirim paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Selain itu, pembahasan dan klarifikasi akan dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
Baik, materi terakhir atau materi yang kelima itu proses banding. Dalam latar belakang adanya banding adalah berawal dari adanya sengketa pajak, yaitu perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus. Kemudian, wajib pajak mengajukan keberatan. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan yang dimaksud harus dilakukan secara tertulis sebagai bukti bagi upaya membuktikan selanjutnya kepada pengadilan pajak mekanisme banding atas tagihan pajak terutang. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai bukti sebagai berikut, yaitu banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang pertama yaitu tata cara pengajuan permohonan. Apabila wajib pajak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan persyaratan. Yang pertama itu tertulis dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua itu dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atau keberatan yang diterima. Yang ketiga, alasan yang sangat jelas. Yang keempat yaitu dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan. Yang kelima maksud saya terhadap satu keputusan yang diajukan surat keberatan. Selanjutnya yaitu jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dan yang terakhir itu pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban bayar pajak, dan pelaksanaan penagihan pajak keputusan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Yang kedua yaitu imbalan bunga. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan pajak, permohonan banding diterima sebagai atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar dan telah menyatakan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan dan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Yang ketiga yaitu peninjauan kembali. Jadi dalam proses banding ada poin ketiga yaitu peninjauan kembali. Apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan keputusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak, dan hanya dapat diajukan satu kali dengan alasan-alasan. Yang pertama yaitu putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Yang kedua, terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan. Yang ketiga yaitu dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat yaitu adanya suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima yaitu putusan nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, jangka waktu peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak keputusan dikirim oleh pengadilan pajak. Yang kelima, putusan banding. Putusan banding adalah surat terbanding pada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan keputusan tata usaha negara dalam sejarah banding. Jika dibuatkan persentase putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak ke bagi wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya selama 24 bulan.